Jatinangor, sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu kawasan pendidikan yang berisi 4 perguruan tinggi. Dengan ribuan penduduk asli dan pendatang, kawasan ini kerap diterpa dengan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari masalah sampah hingga tata kelola lingkungan yang semrawut. Di tengah polemik ini, muncul tantangan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kepada Universitas Padjadjaran selaku perguruan tinggi untuk terlibat dalam pengelolaan Jatinangor, termasuk perguruan tinggi lainnya di kecamatan yang sama. Ia mengingatkan untuk jangan mengkritik dirinya jika tidak bisa mengurus Jatinangor. Sampahnya berantakan di mana-mana, pedagangnya nggak teratur, kata ini daerah akademik. Saya nggak mau. Saya ingin nanti saya bikin surat keputusan gubernur di sini dikelola bersama oleh 3 perguruan tinggi itu. Dan kemudian nanti kalau berantakan berarti yang salah perguruan tinggi. Saya ngomong, makanya jangan kritik saya terus, ngurus Jatinangornya nggak bisa. Makanya saya tes sekarang, bisa nggak menjadi kepala badan pengelolaan wilayah kawasan Jatinangor. Nanti digilir per tahun ini bagian 4, besok ITB, besok ITB, digilir per tahun. Nanti kita lihat begitu ada sampah berantakan saya rawat, saya umumin, jangan kritik saya, kamu ngurus ini aja belum bisa. Jatinangor menghadapi masalah klasik yang tak pernah tuntas. Data komunitas Jatinangor Hijau mencatat, produksi sampah di kawasan ini mencapai 35 ton per hari. Namun, hanya sekitar 15 ton yang terangkut ke TPA Ciberem. Bicara soal sampah jenis sampah paling besar yang dikeluarkan di Jatinangor adalah sampah rumah tangga. Secara data, sampah di Jatinangor ini total, itu terakhir lupa tahun berapa, tapi sampah hariannya adalah sekitar 35 ton per hari. Sedangkan sampah yang akhirnya ke TPA Ciberem itu hanya kurang lebih 15 ton per hari. Nah, berarti kan ada gap. Ada gap sekitar 20 ton. Kemana itu gitu? Nah, itu bisa berserakan, bisa akhirnya diolah, bisa akhirnya segala macam. Jadi memang permasalahan ini menjadi permasalahan dan urgensi yang memang prioritas di Jatinangor gitu. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima di trotoar menambah kesan semrawut sehingga berdampak pada mahasiswa yang berlalu lalang. Padahal, trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki. Tentunya terdampak gitu, karena satu, aku kan pejalan kaki gitu. Nah, akses untuk pejalan kaki itu nggak ada. Kita harus setiap hari bersinggungan dengan pengendara motor, pengendara mobil di jalanan, di bahu jalan gitu. Sebenarnya membahayakan kami sebagai mahasiswa. Dan tentang sampah ini kayak masalah yang nggak selesai karena ya itu tadi pemerintah nggak andil besar. Kalau di sini pedagang udah pada lama-lama gitu ya Neng, jadi belum ada peraturan atau larangan apapun gitu. Pedagang teh kebanyakan yang baru-baru gitu ya, yang pendatang yang baru-baru. Kalau yang di sini mah udah pada lama-lama, udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun gitu. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jatinangor, Iep Iwan Warsito, menanggapi bahwa hal ini disebabkan karena keterbatasan tempat bagi pedagang kaki lima. Di mana penanganan masalah PKL yang ada di trotoar seperti Pak Gubernur juga sangat concern, kita hanya terbatas penempatan itu sendiri, gimana kalau dibebaskan dari para pedagang PKL, belum ada solusinya itu ditempatkan di mana. Karena sampah dengan para pedagang sangat berkaitan gitu. Pasti limbah-limbah itu kita kalau mengandalkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas untuk penanganan itu sampah itu sendiri. Tantangan dari gubernur yang meminta perguruan tinggi untuk mengelola Jatinangor secara bergantian setiap tahunnya menuai kontroversi. Apakah perguruan tinggi memiliki wewenang dan kapasitas administratif yang tepat untuk mengelola kawasan publik, atau akan menjadi bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah? Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, rasa-rasanya itu perlu untuk didiskusikan langsung kepada sivitas akademikanya secara 2 arah. Bukan hanya sebagai satu bentuk sindiran atau satir, tapi kami juga ingin dengar langsung sebenarnya statement tersebut disampaikan atas dasar apa dan atas tanggung jawab seperti apa.
kami akhirnya melihat bahwa hari ini tentu ada banyak banget PR Unpad dalam kontribusinya bermasyarakat di Jatinangor ataupun di dalam Unpad itu sendiri. Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan Jatinangor itu tanggung jawab Unpad, ITB, IKOPIN, atau dari teman-teman IPDN. Kemudian akhirnya meminta masyarakat untuk mengkritik universitas, alih-alih pemerintah, adalah pernyataan yang tidak tepat. Sekaligus berbahaya dalam kerangka berpikir demokrasi. Ungkapan Unpad nggak becus ngurus Jatinangor itu karena bukan urusan Unpad juga. Karena ini kan urusan kecamatan mungkin. Pandangan yang serupa muncul dari walhi dan pakar komunikasi Unpad yang menyinggung terkait dampak dari segi anggaran jika tanggung jawab ini diserahkan kepada perguruan tinggi di Jatinangor. Apakah implementasinya pemerintah sudah mencukupi dari segi anggaran, gitu, memberikan insentif dan segala macam terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tata ruang di Jatinangor. Makanya kan ini sangat keliru kalau misalkan bagi kami itu dilimpahkan semuanya ke akademisi gitu kan. Ini salah satu, bagi saya itu salah satu cacat logika aja gitu kan, karena ketika semuanya diberikan ke salah satu pihak gitu kan, padahal semua pihak itu punya peran masing-masing gitu kan dalam menciptakan tata ruang yang sifatnya berkelanjutan. Jatinangor misalnya diserahkan ke institusi kampus, ya bisa-bisa aja, satu asal aturannya jelas dan pengelolaan itu kan ada konsekuensi logisnya, biaya, dana gitu. Kalau disuruh ngelola nggak ada dananya gimana kan gitu. KDM mau menantang ya ubah dulu aturannya, lalu sediakan anggarannya gitu. Kita pasti Unpad, ITB, IKOPIN, IPDN pasti bisa mengelola Jatinangor, tapi kan jangan sampai kemudian pemerintah daerah merasa dilangkai, lalu anggarannya tersedot dikelola oleh kampus-kampus, mereka kemudian jadi nggak punya anggaran, itu akan menimbulkan konflik baru. Jadi pernyataan-pernyataan KDM biasanya hanya pernyataan yang sifatnya sesaat dan meledak waktu itu tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensi logis di baliknya, seperti larangan study tour, rombongan kelas yang 50 orang, lalu kemudian jadi problem di kemudian hari karena tidak ada kajian yang seksama dan detail tentang konsekuensi-konsekuensi atau efek atau dampak dari kebijakan tersebut. Selain substansi, gaya komunikasi politik KDM juga mengundang perhatian dari berbagai pihak. Salah seorang pakar komunikasi, Kunto Adiwibowo, menilai bahwa KDM cenderung anti kritik. KDM termasuk pemimpin yang anti kritik kan, ya tadi kan sinyalemennya karena dia gerah dikritik akhirnya dia menantang balik kan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa memang dia tidak biasa dikritik. Mungkin orang-orang sekitarnya sejak zaman dulu memuja-muja dia gitu kan, sehingga dia agak gerah tuh ketika dikritik, bahwa kritik policy-nya seakan-akan mengkritik atau menyerang pribadinya, padahal kan enggak gitu. Seorang pemimpin daerah, apalagi dia harus tahu audiensnya siapa, jangan kemudian disamakan semua karena dia terbiasa dengan masyarakat bawah, terbiasa ngonten gitu kan, akhirnya bahasa konten itulah yang keluar gitu. Padahal kan kita berharap itu forumnya forum ilmiah, komunikasinya itu seenak hatinya gitu, dan hanya dengan menggunakan frame reference dia gitu. Itu yang menurut saya jadi problematis. Harusnya komunikasi publik kepala daerah ujungnya adalah mengajak orang berpartisipasi, bukan mengancam, bukan menantang kan gitu. Walhi juga menilai bahwa KDM mencerminkan otoriter karena ia tidak menerima kritik yang justru mengalihkan tanggung jawab kepada perguruan tinggi. Selama ini fenomena yang kita lihat ya, gubernur itu seolah-olah menolak mentah kritik tersebut gitu kan, seolah-olah kami masyarakat sipil, organisasi sipil, akademisi itu bertanggung jawab secara banyak gitu kan untuk menanggulangi masalah kerusakan-kerusakan gitu kan, baik kerusakan lingkungan gitu kan, kerusakan apapun yang terjadi di Jawa Barat. Padahal dalam pelaksanaannya gitu kan, daerah itu kan dia punya kewenangannya gitu kan, dia punya kewenangan baik mengatur soal lingkungan gitu kan, baik mengatur soal perencanaan tata ruang gitu kan, dan semacamnya. Tentunya kebijakan yang harus ada dasar yang jelas gitu. Kan kebanyakan kebijakan itu dibuat dengan tiba-tiba spontan uhui dari pemerintah daerah gitu, tanpa melibatkan
masyarakat itu sendiri. Jadi menurut aku kebijakan yang pas adalah dengarkan dulu apa masalah, apa kebutuhan yang mungkin penduduk Jatinangor, penduduk asli dan penduduk pendatang Jatinangor butuhkan. Nggak cuman hanya berdasarkan terawangan mereka aja gitu. Meski terdapat berbagai pandangan, hampir semua pihak sepakat untuk mengambil langkah kolaborasi, karena setiap elemen memiliki tanggung jawab masing-masing. Model pentahelix ditekankan oleh Ono Surono selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kemudian, ia menegaskan bahwa Jatinangor sudah seharusnya ditetapkan sebagai kawasan khusus dengan pembagian tugas dari seluruh tingkatan pemerintahan. Kita kenal ada istilah pentahelik, ada pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat, ada usaha, dunia usaha, dan juga ada media. Nah, tentunya akademisi, dalam hal ini perguruan tinggi, UNPAD, bisa melakukan kajian, penelitian, penyusunan, bahkan rekomendasi terkait dengan penataan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan yang sangat baik, yang bisa tertata dengan rapi, baik, tertib, dan nyaman untuk semuanya. Nah, rekomendasi itu ya bisa menjadi dasar bagi Gubernur Jawa Barat, bagi Bupati Sumedang untuk membuat program penataan. Jadi bukan berarti UNPAD itu menganggarkan lalu melaksanakan penataan, sehingga ya UNPAD tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan penataan, untuk melakukan pembangunan. Penanganan sampah seperti upaya-upaya dari pihak pemerintah dalam hal ini kecamatan sebagai pengayom dari perwakilan daripada Pak Bupati Sumedang, barang tentu kita dengan masyarakat selalu mengadakan pembinaan baik secara melalui para kades, walaupun kita juga terjun ke lapangan dalam hal ini terjun ke wilayah-wilayah RW-RW. Konsep awal adalah bagaimana mendorong pengolahan sampah itu dari sumbernya. Artinya bagaimana inisiatif ini juga perlu didorong dan juga tak hanya didorong misalkan dari masyarakat secara umum, tapi misalkan itu dikeluarkan lewat kebijakan atau peraturan. Memang kan kampus itu secara tridharma perguruan tinggi memang ada bentuk kontribusi gitu kan kepada masyarakat setempat gitu kan. Tetapi ketika itu dialihkan secara sepenuhnya gitu kan untuk mengambil alih posisi kewenangan yang seharusnya itu kan dilakukan oleh pemerintah, itu sangat tidak tepat gitu. Sama aja itu mengkambing hitamkan kampus dan mengalih fokuskan kampus sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya itu kan berkontribusi untuk memajukan masyarakat gitu. Para pedagang pun berharap dan menyuarakan pendapatnya untuk diberi tempat berjualan yang layak. Sebagai pedagang, menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah konkret yang memikirkan kepentingan bagi semua pihak. Yang harus dilakukan pemerintah ya bukannya mengkritik doang, harusnya mentata lah. Kasih masukan kalau misalkan pedagang nggak tertata, tata di mana gitu. Misalkan ditempatin ini di sini, ini di sini, ini di sini, mungkin lebih enak, lebih tertata. Kalau bagi kami yang penting gimana caranya supaya pedagang bisa berjualan, terus dengan tidak mengurangi kecemerautan supaya kelihatannya tertata rapi. Gimana caranya? Kalau terbaiknya yaitu pihak-pihak berwenang yang kita bisa berjualan. Gimana caranya supaya tidak mengganggu misalkan pejalan kaki. Menanggapi hal ini, Vincent selaku Ketua BEM Kema Unpad menyebutkan bahwa pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dalam penyelesaian berbagai masalah yang ada di Jatinangor. Kami melihat kalau emang akhirnya dari pemerintah itu melihat bahwa UNPAD perlu meningkatkan kontribusinya atau bisa nggak tadi sampai jadi badan pengelola, rasa-rasanya ini perlu jadikan langkah konkret. Bukan soal kemudian kami nge-take over kapasitas dari pemerintah, tapi soal bagaimana kita membuka ruang kolaborasi dan ngelihat sebenarnya apa yang bisa kita selesaikan dari permasalahan dan perkara-perkara yang ada di Jatinangor. Kami dari teman-teman mahasiswa di Universitas Padjadjaran akhirnya terbuka untuk ngeriung, duduk bareng sama Kang Deddy Mulyadi. Rasa-rasanya itu jadi satu opsi yang cukup menarik untuk kita sama-sama memetakan sebetulnya maksud dari sindiran atau statement tersebut itu atas dasar apa, dan bagaimana kalau misalkan kita bikin jadi serius.
kami juga yakin lah Kang Deddy Mulyadi juga paham bahwa mandat konstitusi itu ada di Kang Deddy Mulyadi, dan KDM pasti paham bahwa di sini yang punya tanggung jawab utama adalah KDM. Tapi rasa-rasanya pantikan tersebut nggak boleh berhenti jadi candaan terus. Kenapa nggak kita bikin serius? Kita mesti bersama-sama kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi yang ada di Jatinangor, dan semua lapisan elemen yang ada bersama-sama untuk mereka sadar akar pentingnya tata kelola penataan yang baik gitu, agar nanti muncul satu kebijakan, satu tata kelola yang nantinya pun baik gitu. Nah, memang ini harus semua pihak berperan di sini gitu, tidak hanya komunitas, tapi pemerintah, adanya universitas, 4 perguruan tinggi di Jatinangor, masyarakat juga mesti sama-sama membangun Jatinangor ini lebih baik. Gitu. Permasalahan kawasan di Jatinangor sudah menjadi cerita lama, dan pernyataan KDM hanyalah pemantik saja. Yang dibutuhkan adalah langkah serius untuk menuntaskan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun. Lantas, apakah ini hanya akan menjadi candaan atau memang menjadi langkah konkret untuk penataan kawasan Jatinangor ke depan?